pertama. Yang kedua, tolong jawab pertanyaan saya Bang Faruk ya, tolong dijawab pertanyaan saya. Allah mau beriman kepada siapa ketika Allah mau malu? Silakan. Masalah belanja nanti dulu teman-teman. Dia katanya kalau dikasih 3 pertanyaan dia nggak mampu jawab teman-teman. 2 aja dulu ya. Kalau kita ditunjukkannya 4 data Alkitab yang harus kita tanggapi dengan secepat-cepatnya. Kalau dia silakan. Jadi ternyata kan tadi saya tanya sama teman-teman sama si Kiki, ketika kau membuka terjemahan dalam 2 Tesalonika 2:11 tadi, kau gugat dia dengan disiplin ilmu apa? Ternyata kau gunakan disiplin ilmu karistemologi. Itu namanya disiplin ilmu karistemologi. Oh, cari terjemahan ya yang sesuai dengan hawa nafsumu. Kau tinggalkan terjemahan yang tak sesuai dengan hawa nafsumu gitu loh. Kalau memang kau membedahnya itu dengan ilmu, harusnya kata membiarkan atau mendatangkan di dalam 2 Tesalonika 2 itu kau kembalikan dulu ke original teksnya, bahasa Yunani, oke? Baru kau jabarkan menurut gramatikal bahasa Yunani, ya, kata yang bertuliskan seperti ini bolehnya itu diartikan dengan kata ini, bukan dengan kata ini. Tapi aku yakin dan percaya, jangankan kembalikan ke original teksnya. Banyak dari kalian teman-teman Kristen jijik dengan original teks kitab kalian. Nantilah, kan kejang-kejang. Males lagi ini diskusi. Tadi kan tuh kasih waktu kau untuk menjabarkan. Nah, itu namanya, ya, itu namanya kritik original teks. Namanya itu disiplin ilmunya dikenal kritik original teks. Bukan cocokmologi atau karistemologi. Nanti kau jabarkan dulu pelan-pelan. Kita masih punya waktu yang banyak gitu loh. Ya, Al-Isra ayat 15 yang kau sampaikan tadi. Ya, di mana di situ dikatakan Allah dikatakan di situ Allah itu dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, di situ dikatakan Allah mengutus dirinya sendiri. Dengar Ki. Seorang muslim tidak akan dikatakan kafir ketika dia menolak tafsir Quran, di mana tafsir itu belum dikaji dengan dia. Karena rukun iman, beriman kepada Allah. Salah satu lagi beriman kepada kitab, bukan beriman kepada tafsir. Arti kata tafsir itu pendapat Ibnu Katsir. Belum lagi pendapat dari Ibnu Katsir itu diuji, gitu loh. Ini kok cari-cari pendapat yang menguntungkan kau, belum lagi dikaji, gitu loh. Berdasarkan kata apa itu dalam original teksnya? Allah mengutus dirinya sendiri. Kau harus jabarkan kepada kami, gitu loh. Jangan kau bawa ke tafsir ya. Ingat ya, kami tidak murtad ketika kami menolak tafsir tanpa melakukan pendalaman terhadap tafsir tersebut, karena diperintahkan beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, bukan beriman pada tafsir. Terus yang kedua, malu. Ya, Allah malu. Nah, begitu diskusi, komparasikan gitu loh. Tapi malunya Allah bukan seperti malunya makhluk. Malu bahagian dari iman itu pemaparan informasi bagi hamba, bagi makhluk, bukan bagi Allah. Karena Allah, ya, ini datanya pas sama kau Dinda. Nih. Di dalam surah Asy-Syura dikatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak setara dengan makhluk gitu loh. Allah itu tidak setara. Allah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan kamu berpasang-pasangan. Nih, bentar ya. Mana tadi? Ini laisa kamitslihi syai'un. Menegaskan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Berbeda gitu loh. Jadi diksi malu ya bagi diri Allah, diksi malu bagi manusia itu berbeda. Adapun hadis tersebut itu mengarah pada makhluk, karena makna hadis adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi yang mengandung pengajaran untuk siapa? Untuk umat, bukan untuk Allah. Tapi kalaupun kita berpegang kepada diksi malu, aku sudah bilang
Aku lebih bangga punya Tuhan yang pemalu daripada Tuhan nggak tahu malu. Kenapa dikatakan Tuhan nggak tahu malu? Nggak tahu malu? Malu lah aku punya Tuhan yang narsis, pengen mati di tengah-tengah umum dengan kondisi telanjang ya kan? Kan narsis. Kalaupun dia memang mau meninggal, udah coba cara yang lain lah. Jangan di tempat umum lah tanpa busana gitu loh. Ya, itu jawabannya Dindanya. Ya, sekarang pertanyaanku kembali itu tadi Dinda. Disiplin ilmu apa kau gunakan ketika kau menolak terjemahan yang kuajukan dan kau lebih cenderung kepada terjemahan yang kau inginkan dalam 2 Tesalonika tadi Dinda? Ya, sejumlah qiyah. Nah, ini tunggu dulu ya. Aku tegaskan dulu ya, bentar ya. Aku sampaikan dulu ya bagi teman-teman Kristen ya. Ada yang tapping di bawah udah kurang kau faru. Oke. Nggak usah didengarin itu, aman itu, nggak usah. Sebelum kulanjutkan, aku tanya dulu sama Sophie. Udah lah, kalian juga banyak rekam aku ngelaporkan. Nggak usah baca typingan. Nggak usah baca, fokus aja diskusi. Klarifikasi dulu. Enggak, nanti aja klarifikasinya, fokus diskusi. Kau kan narasumber Kristen nih, aku narasumber Muslim. Sejauh ini fokus aja diskusi, Dengar dulu. Terima aja dulu, biar aku yang menjelaskan. Biar aku yang menjelaskan. Dengar dulu, Ki. Tenangkan dulu dirimu, Ki. Kita jangan egois, Ki. Jangan kita egois gitu loh, dengan kita menyampingkan pendapat dari teman-teman kita seiman. Gitu loh. Kalau ada orang Kristen berpendapat seperti itu, jangan disampingkan. Jangan puaskan hawa nafsu kita dua di sini gitu loh. Makanya gini, kalau ada narasiku yang kau anggap mengandung penghujatan, kita luruskan. Kan gitu. Dan kalau ada narasimu yang mengandung penghujatan, aku akan hentikan. Aku gitu diskusi. Makanya aku sama si MP diskusi hentikan. Ini dengarkan perkataan lu. Sejauh ini tidak ada narasi dari si Oki ini yang kurasa mengandung penghujatan. Kalaupun ada, aku akan berhentikan. Nah, sekarang aku tanya, sejauh ini ada nggak narasi yang mengarah ke penghujatan, Ki? Gini loh, masalah menghujat atau tidak, itu kan teman-teman yang rekam di bawah rekam bawah lapor itu ya, teman-teman, ini kita diskusi. Kalau aku selalu mengatakan begini, ini prinsip aku. Kalau memang ada narasi saya yang dikiranya menghujat, ada deliknya, laporkan. Tapi teman-teman, ya ini adalah permainan diksi kata-kata ketika berdiskusi. Makanya aku bilang sama teman-teman, nggak usah dikit-dikit lapor. Makanya aku mau jelaskan itu tadi. Aku juga udah baca dari tadi di situ. Itu tenang aja, lanjut. Aku minta klarifikasi dulu darimu. Kenapa diskusi beberapa itu permainan diksi, itu permainan kata-kata ketika sebentar. Gini loh Ki, nggak bisa. Gini loh Baruk. Aku seperti apa aku mau menanggapinya, sedangkan orang-orang yang typing di bawah rekam lapor, aku nggak tahu kata-kata yang mana yang dikira menghujat, karena aku dari tadi ya, ada ayatnya toh. Kita tinggalkan tappingan di bawah. Udah lah, ayo kita fokus diskusi, ngapain bahas begitu Nah, aku sendiri, aku berani menyatakan ya, narasi dari Oki selama diskusi tadi ku anggap tidak ada mengarah kepada penghujatan. Sekarang kalau kau tanya, adakah narasiku yang kau anggap mengarah kepada penghujatan? Itu permainan kata-kata, tidak memiliki ayat Alkitab. Udah itu. Itu permainan kata-kata. Saya tanyakan ke kau, tidak ada. Gas. Aduh, ribet sekali ya. Aduh kalian. Dengar ya teman-teman Kristen ya, disimak itu. Udah ya. Oke, lanjut. Teman-teman Kristen di bawah dewasa lah teman-teman. Ayo, ini kita diskusi teman-teman. Permainan kata di dalam ranah diskusi itu wajar teman-teman ya. Ya, itu permainan kata dan itu jangan membuat kita rekam lapor. Aduh teman-teman, gini loh. Kita ambil poin yang baik dari diskusi ini. Itu permainan kata-kata, biarin aja teman-teman. Ya, kenapa kalian ingatkan? Ya, ayo teman-teman ya, siap. Oke, kita lanjutkan. Bang Faruk, ketika Bang Faruk tadi menjawab pertanyaan saya ya, malu. Oke, kenapa Allah itu malu? Terus Bang Faruk jawab, Allah itu tidak setara dengan makhluk. Fix, aku bingung. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Yang saya tanya sama Bang Faruk Sanipar, ketika Tuhanmu malu, itu Tuhanmu beriman kepada siapa? Karena ada salah satu sumber juga yang mengatakan di dalam hadis yang sahih, malu itu bagian dari iman.
Tiba-tiba dijawab Bang Faruk Sianipar, Allah tidak setara dengan apapun. Maksudnya apa? Yang saya tanya, Allah mau beriman kepada siapa ketika malu? Kok malah dijawab tidak setara dengan siapapun? Fix, aneh jawabannya. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, ketika kami menolak tafsir Ibnu Katsir, kami tidak murtad. Pertanyaan saya, ketika kamu menolak hadis tafsir Ibnu Katsir, ya, kau menolak tafsir Ibnu Katsir, bukan hadis, ya, kau menolak tafsir Ibnu Katsir, kapasitas ilmumu apa? Kau sebagai apa untuk menolak tafsir Ibnu Katsir? Sama ketika saya menolak ya, data 2 Tesalonika ayat 2 yang ke-11 itu kau minta, tapi saya tunjukkan data yang lain. Ini loh arti yang benarnya, Bang Faruk. Ini loh datanya. Ingat Bang Faruk, kita sedang tidak membahas kritik teks, makanya saya tidak membawa ke bahasa aslinya. Walaupun dari tadi ya, ingat nih, saya itu dari tadi selalu nih buka datanya nih. Dari tadi nih udah saya buka 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Tapi kita sedang tidak membahas ke bahasa aslinya. Kita sedang tidak membahas kritik teks. Pertanyaan saya, ketika Bang Faruk mengatakan hadis tafsir Ibnu Katsir, itu Bang Faruk tolak. Disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika kau menolak tafsir Ibnu Katsir? Jawab. Kenapa tafsir itu ditolak? Kalau saya, kenapa saya menolak 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11? Itu menurut saya kurang tepat. Saya tunjukkan terjemahan yang lainnya. Saya punya sumber, saya punya data. Sekarang tolong tunjukkan saya tafsir yang lainnya. Itu baru apple to apple. Ketika menolak tafsir saya, tunjukkan yang benarnya mana. Itu dong. Saya tadi kan begitu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11 saya tunjukkan, ini loh membiarkan, bukan congor, bukan asumsi saya. Ya, tapi saya tunjukkan. Itu yang kedua. Terus teman-teman, berkali-kali saya bilang tentang 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11, di situ bahasa aslinya menggunakan tempo ya teman-teman ya. Betul, tetapi di situ kurang tepat terjemahannya teman-teman. Ya, makanya saya ketika saya berdiskusi, saya selalu menggunakan terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, di situ membiarkan. Kenapa teman-teman? Di situ kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, di situ karena mereka itu percaya akan dusta, makanya Tuhan itu membiarkan tersesat. Dibiarkannya aja tersesat. Karena apa? Manusia itu kan punya free will. Di dalam iman Kristen kami percaya yang namanya free will. Kamu mau percaya dengan dusta, ya monggo silahkan. Kamu mau percaya dengan kebenaran, ya monggo silahkan. Karena kami mengenal yang namanya free will. Nah, pertanyaan saya, silahkan searching dulu di ChatGPT. Disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika kau menolak tafsir Ibnu Katsir Al-Isra 15? Ya, tolong. Ya, kau jawab itu menggunakan data dan dalil, Bang Faruk ya. Teman-teman Kristen di bawah, yuk jadi teman-teman Kristen yang dewasa. Enggak ada record, enggak ada lapor-lapor, teman-teman. Ya, jangan jadi orang Kristen yang manja, yang dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Jangan jadi orang Kristen yang manja, ya. Kita orang Kristen tidak pernah diajarkan dikit-dikit rekam lapor. Enggak ada seperti itu ya, teman-teman ya. Ayo teman-teman, ambil yang baik dari diskusi ini, yang tidak baik ditinggalkan ya. Buat teman-teman yang kira-kira nggak kuat, sebentar aku ambil waktunya sedikit. Buat teman-teman yang kira-kira nggak kuat dengan narasinya Faruk Sianipar, yang kira-kira ini menggoncang hati kalian, teman-teman boleh lock out ya, keluar dulu dari lab ini ya. Karena segala narasi dia saya akan balikan narasi dia ya. Itu gas, silakan. Oke, kita mulai dari hadis tadi ya tentang madu. Gini loh Dinda ya. Kalau hadis Bukhari 23 tadi kau sandingkan dengan malunya Allah tadi, itu namanya ilmu cocokmologi. Kenapa ilmu cocokmologi? Yang pertama, apa arti kata hadis? Hadis itu perkataan dan perbuatan Nabi yang mengandung pengajaran. Untuk siapa? Untuk umat.
bukan untuk Allah. Malu itu bahagian dari iman, untuk makhluk, bukan untuk Allah. Makanya aku jabarkan tadi ke dalam surah Asy-Syura tadi, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak setara dengan makhluk. Jadi jangan samakan makna kata malu dalam hadis tadi dengan makna kata malu bagi Allah. Malunya bagi Allah, penjabarannya itu lebih tinggi daripada malunya manusia. Malu bagi Allah ketika hambanya menadahkan tangannya meminta tidak dikabulkan sama dia. Malu bagi Allah ketika hambanya minta rezeki tidak dikabulkan sama dia. Itu makna malunya bagi Allah. Tapi ya, itu penting aku berupaya memahami perasaanmu dengan aku memberikan analogi. Nah, narasi berikutnya ini adalah analogi supaya kau sampai kepada pemahaman. Apa analoginya? Gini analoginya. Lebih baik aku punya Tuhan pemalu daripada Tuhan nggak tahu malu. Andaikan aku punya keluarga, paman, ki opung atau siapa dipajang di tengah jalan, di muka ramai dalam kondisi telanjang, kau tanya orang, Faruk itu tulangmu? Enggak kenal aku bilang enggak kenal. Enggak kenal. Kenapa? Karena dia sudah gagal menunjukkan sikapnya sebagai tulang dengan dia membiarkan dirinya telanjang di muka umum, digantung. Gagal dia. Maka wajar aku mendapatkan, aku berikan dia gitu loh, penolakan. Enggak tulangku tuh aku bilang. Karena aku harus menjaga harkat dan martabat keluargaku kan. Jangan sampai Popar Syanipar malu dibikin dia karena dia telanjang di muka umum. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang membiarkan dirinya ditonton banyak orang meninggal dalam kondisi telanjang? Itu yang gak masuk akal. Makanya aku bilang tadi analoginya, mending aku punya Tuhan pemalu daripada Tuhan yang gak tahu malu. Gitu. Oke, selanjutnya ini Ki ya. 2 Tesalonika tadi, oke, aku jawab dulu ya perihal tentang Ibnu Katsir tadi. Dengar Ki, aku tak katakan menolak tafsir itu tidak. Tapi aku sampaikan kepada kamu tadi, kami tidak dikatakan murtad kalau menolak tafsir, karena tafsir itu pendapat. Inilah buktinya teman-teman, kita diskusi sama teman-teman Kristen ini nol ilmunya. Kalau kamu mau mencabut atau mengutip tafsir, kau harus berikan dulu narasimu berdasarkan ayatnya gitu loh. Nih, gak boleh begitu tafsir yang kau ambil ayat kau tinggalkan. Disiplin ilmu apa kayak gitu? Pak Fikum ke Asia. Nih, original teksnya ini kau kaji dulu. Kau baca dulu original teksnya. Kenapa aku tidak mau mengkaji tafsir samamu? Kau baca original aja nggak bisa. Itu sama artinya aku memperbodoh diriku. Gak boleh Ki. Dalam Islam tidak boleh tafsir yang kau comot, ayat kau tinggal salah. Pertama dikaji dulu asbabun nuzul. Dari ayat ini asbabun nuzulnya apa? Sudah mendapatkan asbabun nuzulnya dikutip dari riwayat hadis. Oke? Nah, baru kepada apa? Pemahaman tafsir Qur'annya. Dengan disiplin apa? Nahu, sorab, balagho atau yang lainnya. Lalu masuk dia kepada tafsir Ibnu Katsir. Jadi maaf kali gue bilang bunda, maaf kali gue bilang maaf kali. Nggak kelas kau mengkaji tafsir Ibnu Katsir, nggak kelas kau. Nah, karena yang di hadapanku ini ada orang yang tidak berkelas dan tidak berkompeten dalam Al-Quran, maka aku berikan kau pemahaman awam. Apa pemahaman awamnya? Seorang muslim tak murtad kalau ditolak dia tafsir. Kalau dilanjutkan narasinya tadi dengan disiplin ilmu, dia tolak dengan disiplin ilmu. Kalau aku sampaikan disiplin ilmu aku sama kau, nyampe kau kan enggak? Nah, apa yang banyak disiplin ilmu aku sebutkan tadi sama dari nahu, sorok, balagho, baru apa lagi? Asbabun nuzul, asbabun wurud. Sekarang aku tanya, disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika kamu menolak terjemahan dari 2 Tesalonika 2 yang kau kasih? Sementara dalam original teksnya sama-sama tertulisnya tempo. Disiplin ilmu apa namanya Ki? Silakan. Silakan. Teman-teman. Oke. Aku puas teman-teman, tapi kok semangat kali diskusinya ya.
Loh, kok pakai kacamata hitam? Aduh. Loh, diterima silakan, diterima. Tadi nggak pakai kacamata hitam. Ya diterima lah. Oke, berkali-kali Bang Oki katakan teman-teman, di saat Bang Oki menggunakan kacamata hitam, ya disitulah kalian harus pegangan tangan. Ya, kalau tadi itu Bang Oki tuh langsung berubah warnanya, langsung berubah wajahnya. Kalau tadi itu Bang Oki masih santai-santai aja, tapi di saat Bang Oki sudah menggunakan kacamata hitam, disinilah kalian ini harus pegangan tangan. Ya, ketika Faruk tadi mengatakan ya, Tuhan kalian itu tidak tahu malu karena dia mati telanjang, karena kami punya Tuhan yang mengasihi. Aku pakai gitu loh, narasiku gini. Sebentar, tuh kan? Ya sebentar. Waktu saya dong. Ya sebentar. Ya sebentar. Waktu saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan kami merendahkan dirinya karena apa? Tuhan kami tidak mau kami yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 mati di dalam kebinasaan. Ingat itu ya. Kami punya Tuhan yang merendahkan dirinya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hal yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi manusia. Bahkan dia merendahkan dirinya taat sampai mati. Karena apa? Kami punya Tuhan yang mengasihi. Sekarang ketunjukkan dadanya. Ya, lebih malu mana? Oke, teman-teman, kita mulai di dalam hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim 3406. Ingat, Bang Oki tidak harus menunjukkan sanadnya karena hadis yang Bang Oki bawakan semuanya pasti sahih. Ya. Rasulullah bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sedangkan kedua tangan Allah adalah jedor. Sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Jedor, selamat datang di kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Sahih Muslim 4661, teman-teman. Ya, pada hari kiamat kelak Allah Azza wa Jalla akan berfirman, hai anak Adam, aku sakit. Jedor, kenapa Tuhanmu sakit? Ya. Terus kita baca lagi di dalam Sahih Bukhari 6862, Sahih Bukhari 6862. Makanya aku bilang kalau Bang Oki udah pakai kacamata, Bang Faruk harus pegangan. Sahih Bukhari 6862. Ya, tangan Allah selalu penuh. Ini kenapa pula tanganmu? Tuhanmu punya tangan. Di sini tertulisnya tangan. Kenapa ini? Tangan Allah selalu penuh, tidak kurang karena memberi nafkah dan selalu dermawan baik siang maupun malam. Beliau bersabda lagi, bukankah kalian telah melihat apa yang dibelanjakannya semenjak dia menciptakan langit dan bumi, dan tidak berkurang sedikit pun yang ada di tangannya. Beliau bersabda lagi, arsinya di atas air dan tangan yang lain memegang timbangan yang terkadang ia rendahkan atau ia tinggikan. Pertanyaan saya, memegang timbangan itu seperti apa? Langit dan bumi itu belanja. Belanja apa? Belanjanya di mana? Tolong jawab pakai data dan pakai dalil. Jujur, selamat datang di kebenaran. Kalau Bang Oki pakai data, kalau Bang Faruk tidak menggunakan data. Menjawab pertanyaan saya di dalam Al-Isra ke-15 ayat ke-15, diputarnya, Oki, kau kan gak bisa bahasa Arabnya, Oki. Tadi kau katakan kalau kami menolak tafsir Ibnu Katsir, kami juga tidak murtad. Makanya saya tanya, ketika kau menolak tafsir Ibnu Katsir, ilmu apa yang kau gunakan? Ilmu apa? Kapasitasmu apa untuk menolak tafsir Ibnu Katsir? Tolong itu dijawab, ya, tolong itu dijawab. Terus masalah Tuhan malu, Bang Faruk, kalau menjawab tunjukkan sumbernya, tunjukkan datanya, jangan koar-koar narasi kosong tanpa data dan pakai dalil. Pertanyaan saya kepada Faruk Sianipar, ini pertanyaan saya, ketika
malu itu adalah bagian dari iman, dan Tuhanmu itu malu, pertanyaan saya, Tuhanmu itu beriman kepada siapa? Jawab pakai data dan pakai dalil. Itu loh, dijawab pakai data dan pakai dalil, jangan pakai asumsi. Tolong ya. Kita janji 1 jam loh. Siapa yang pertama Ya. tadi? Siapa yang pertama tadi? Berarti aku 5 menit lagi baru Bang Faruk selesai. Gini aja. Aku 5 menit, kau 5 menit, ya kan? Setelah itu aku 5 menit udah Aku selesai. lagi lah. Aku 5 menit lagi lah berarti lah. Langsung Aku aja kejar 15 jadi dia. Jadi 15 dia. Enggak lah. Aku 5 menit. 5 menit. Ya. Bang Faruk 5 menit kan 10 menit. Cuman 10 menit lagi, 2 kali lagi toh. 10, 4, 50. Oke, ayo, ya, cepat. Ya, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita punya Tuhan yang mengasihi, tidak menyesatkan kita ya teman-teman Kristen ya. Itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab kalau Tuhan kita itu menciptakan iblis untuk menyesatkan kita, tidak pernah teman-teman ya. Seperti yang tertulis misalnya nih, kalau di dalam iman Bang Faruk nih ya, ini saya tidak mengambil kesimpulan, tetapi ada tertulis di dalam iman Bang Faruk seperti ini. Al-Hijr 39, ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Terus di dalam An-Nahl 93, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sampai match terakhir ini teman-teman, Bang Faruk Sianipar tidak sanggup menjawab pertanyaan kita di dalam Al-Isra ayat yang ke-15 tafsir Ibnu Katsir. Kenapa di situ Tuhan yang mengutus dirinya sendiri? Ya, tidak ada satu data pun yang ditunjukkannya, tidak ada satu pembelaan pun yang ditunjukkannya. Kalian selalu mengatakan, "Oke, Tuhan Yesus itu cuma utusan, oke." Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuhan Yesus cuma utusan, oke. Ternyata di salah satu tafsir, ya, tafsir Ibnu Katsir, Tuhannya mengutus dirinya sendiri. Itu tidak mampu dipertanggungjawabkannya, ya, itu tidak mampu dipertanggungjawabkannya. Kalau kami punya pertanggungjawaban. Kenapa kami mengakui Tuhan Yesus itu sebagai utusan seperti apa yang dimaksudkan, ya, kami bisa mempertanggungjawabkan itu. Tolong nanti kau jelaskan setiap pertanyaan saya, ya, biar teman-teman yang di bawah ini tahu, ya, kenapa Tuhan itu bisa malu, ya kan, jelaskan pakai data, pakai dalil, jangan pakai asumsi. Itu yang terpenting. Karena Bang Oki itu nggak terima yang asumsi itu, Bang Oki nggak terima, ya. Nggak bagus untuk Bang Oki yang pakai asumsi itu. Semua itu berdata, semua itu bersumber, semua itu berdalil. Buat teman-teman Kristen yang di bawah, teman-teman, jadilah orang Kristen yang bijak. Sebelum kita dibenci, Tuhan Yesus sudah lebih dulu dibenci. Sebelum kita dihina, Tuhan Yesus sudah lebih dulu dihina. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Markus pasal 13 ayat yang ke-13, kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Ya, jadi teman-teman Kristen tidak perlu ambil hati, teman-teman, anggap hiburan yang tidak berdata. Teman-teman Kristen di bawah adalah teman-teman Kristen yang sudah membaca Alkitab, mencari kebenaran di dalam Alkitab, bukan mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab. Maka ketika teman-teman membaca Alkitab, mencari kebenaran di dalam Alkitab, yang teman-teman dapatkan adalah kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Dan untuk saudara-saudara kita ini, teman-teman, yang membaca Alkitab, mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab, maka yang dia dapatkan kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Buat teman-teman semua, kita saksikan 5 menit terakhir ini, teman-teman. Apakah sanggup Bang Faruk Sianipar menjawab pertanyaan kita? Yang pertama, Tuhannya beriman kepada siapa? Ketika Tuhannya malu, pakai data, pakai dalil. Saya tidak butuh penjelasan kosong, ya. Saya tidak butuh takiyah di sini. Ya, tolong jangan bertakiyah di sini. Saya minta dijawab menggunakan data dan dalil. Itu yang pertama. Nah, disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika kau menolak tafsir Ibnu Katsir
Ya, surat Al-Isra ayat yang ke-15. Disiplin ilmu apa yang kau gunakan? Tolong jawab juga itu menggunakan data dan dalil. Berbicara Tuhan yang benar. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak. Satu-satunya yang berani bilang, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhan Yesus, ya teman-teman ya. Tolong dijawab Bang Faruk Sianipar menggunakan data dan dalil. Jangan bertakiyah di sini ya. Saya tidak mau mendengarkan takiyah-takiyah yang tidak ada data dan dalilnya. Jawab kenapa Tuhan malu, jawab disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika kau menolak tafsir Ibnu Katsir surat Al-Isra ayat yang ke-15. Silakan. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Guys, jadikan 200k tiap layarnya guys. Oke, di ujung kalimat tadi teman-teman, aku sebenarnya mau ketawa teman-teman. Begitulah karakter dari teman-teman kita Kristen, gitu. Apa yang tertulis berbeda dengan apa yang dia pahami. Barusan yang dibaca dia itu Yohanes 14 nomor 6, gitu loh. Di mana perkataan itu disampaikan Yesus kepada Bani Israel, bukan Bani Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, isi dari Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Yesus mengatakan, arti dari perkataan itu, Yesuslah satu-satunya Tuhan yang benar, katanya. Nyambungnya di mana? Dan yang Yohanes 14 nomor 6, tak ada Yesus berkata, akulah satu-satunya Tuhan yang benar, gitu loh. Tapi ketika kau baca Yohanes 14 nomor 6, berbeda terjemah apa tertulis dengan apa yang kau tafsirkan. Yang kedua, makanya kau gagal paham adik. Bukan aku yang dituntut dengan disiplin ilmu, kan aku jabarkan tadi. Ketika kau mengutip tafsir, kau harus menjabarkan dulu dari original teksnya, dari ayat Qur'annya dulu, nggak boleh langsung ke tafsirnya. Gitu loh. Kalau kau mau mempermasalahkan tafsir, kau yang harus menunjukkan disiplin ilmu apa yang kau gunakan. Ketika kau berpegang kepada tafsir Ibnu Katsir yang kau ajukan tadi, kau yang harusnya, bukan aku. Boleh kau. Masa aku yang kau tuntut disiplin ilmu apa? Faruk menolaknya katanya. Makanya aku bilang teman-teman, aku beruntung dan bangga meninggalkan kekristenan 13 tahun yang lalu. Karena apa? Setelah aku tinggalkan, akalnya tetap kayak gini. Kami umat Islam itu memiliki runutan-runutan dalam memahami sesuatu. Barakallahu Bang Zuma. Nggak boleh kami kutip tafsir, tapi kami tinggalkan origin ayatnya, nggak boleh. Kalau kau mau mengambil tafsir, kau harus memahami ayat dulu, gitu loh. Kau pahami dulu asbabun nuzulnya, ayat itu turun. Udah, yang kedua, kau kaji dulu gramatikal bahasa Arabnya. Dari kata mengutus aku itu dikutip dari kata apa di dalam Al-Quran original teksnya. Nah, mengutip itu tadi, kecocokan tadi, supaya masuk ke dalam pemahaman tafsirnya, disebut dengan ilmu nahwu shorof. Kau balikkan ke dalam ilmu nahwu shorof, kata apa yang tertulis. Misalkan, tertulis di situ kata jalasa, kan gitu, atau kata rasul, atau kata apa huruf jar ala. Nah, ini harusnya itu mengarah kepada ini terjemahannya. Nah, kalaupun dapat pemahamannya, baru kau jabarkan ke orang, bukan kau ambil tafsirnya, kau tinggalkan original teksnya. Kau yang harus kan dituntut untuk memberikan disiplin ilmu, bukan aku. Cuman aku berupaya memberikan kau pemahaman awam. Dengan kondisi awamnya umat Islam itu nggak bisa dikatakan kafir kalau dia menolak tafsir, nggak bisa dikatakan kafir. Tapi kalau dia menolak Quran, kafir dia, gitu loh. Karena arti tafsir itu pendapat Ibnu Katsir, pendapat si fulan itu pendapat. Yang nggak boleh kami tolak itu perkataan Allah dan juga ajaran dari Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Panjang penjabarannya, makanya aku bilang, aku nggak mau menghinakanmu di sini. Dengan aku meninggalkan pembahasan tentang Ibnu Katsir itu ke kau, nggak nyampe ilmumu. Nah, yang kedua, tentang tangan kanan tadi.
Pahami gramatikal bahasa Arab. Orang Arab itu ya terbiasa dengan bahasa-bahasa yang indah. Gramatikal bahasa Arab ya, kata tangan di situ bukan makna harfiahnya, bukan. Ya, itu istilah Ki. Di dalam bahasa Arab, istilah tangan kanan ya merupakan bukan pada konsep fisik anggota tubuh, melainkan kiasan, orang, kepercayaan, posisi mulia gitu loh. Pada yang memiliki kepadaan kita, kekuasaan itu tangan kanan itu. Tangan kiri itu merupakan kehinaan, sama dengan kaki. Bukan makna tangan sebenarnya gitu loh, bukan. Makanya aku bawa kepadamu tadi surah Asy-Syura tadi, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak setara dengan makhluk. Jadi jangan kau pahami tangan kanan Allah dengan fisik tangan manusia, bukan. Itulah Ki, efek sampingnya ketika kau lama menuhankan manusia yang punya tangan. Tangan Tuhan kami tidak bisa dibelenggu sebagaimana tangan Tuhanmu dibelenggu oleh tentara Romawi. Tangan Tuhan kami itu tidak bisa diikat dan dipaku sebagaimana tangan Tuhanmu diikat dan dipaku di atas kayu salib. Oke, buat teman-teman Kristen ya, saya harapkan teman-teman Kristen itu jangan ada yang baper, malu. Nah, itu. Tapi aku tidak ada tadi, aku tidak mungkin. Kau tadi bilang, aku mengatakan Tuhan Kristen nggak tahu malu, aku nggak bilang gitu tadi. Iya, betul. Taruh aja ngomong begitu. Iya, tenang aja sih. Yang aku bilang tadi, lebih baik aku punya Tuhan yang pemalu daripada Tuhan nggak tahu malu. Iya, betul. Iya, udah. Oke lah. Ya, nanti kita atur diskusi selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Sama ya. Iya. Iya. Oke, begitu juga ya buat teman-teman di bawah. Ini udah masuk asar Bang Faruknya teman-teman ya. Jika ada salah kata Bang Faruk, mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafakur majelis. Sebelumnya begini teman-teman ya. Jangan ketika aku berprinsipku begini teman-teman. Tak mau aku masuk terlalu dalam ke dalam ranah ilmu pembahasan pendalaman Al-Quran kepada orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak. Sebuah pertanyaan itu tidak harus dijawab, tapi diluruskan. Terkadang bukan pertanyaan butuh jawaban, tapi pertanyaan membutuhkan pelurusan, harus diluruskan dia, gitu loh, supaya apa, dia paham tentang apa yang dia pertanyakan tadi, ya. Sama dengan Ibnu Katsir tadi, tapi dari awal kita pahami, oke, nggak punya disiplin ilmu, gitu loh. Disiplin ilmu yang Bang Faruk gunakan tadi, kritik teks. Ya, kritik teks dari tafsir itu tadi. Oke, itu harus mengkomparasikan dia. Kata mengutus, aku itu diambil dari kalimat yang mana? Dalam surah Al-Isra 15 harusnya dia paparkan. Itu tugas dia karena dia menggugatkan dengan data itu, dia paparkan, bukan aku. Nah, karena dia tidak punya disiplin ilmu akan itu, maka aku tinggal, gitu loh. Karena kalaupun kita jabarkan nama dia nanti perkata, kan gitu, percuma, dia pun nggak paham. Ya, kita sempurnakan dengan doa tafarul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.